Dan kami ajak Anda bergabung ke RSPI Sulianti Saroso mengikuti konferensi pers terkait perkembangan COVID-19. Kita berusaha semaksimal mungkin agar ketiganya bisa kita tolong dengan selamat, karena ketiga ini belum usia tua banget, masih 50-an lebih, sehingga mudah-mudahan masih dapat kita tolong bersama-sama. Saya kira itu ya update-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita ngikut ya. Jadi apapun kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden, pemerintah, kita ikut agar semuanya dapat mempercepat dan memang akan mengatasi secara keseluruhan masalah wabah COVID ini. Ya, kita tunggu. Ya, kita tunggu ya, karena alat itu kan baru ya kita, dan dapat dilakukan di beberapa tempat, kata Pak juru bicara kan gitu ya, dan mudah. Cuman masalahnya kan itu harus pakai imunoglobulin yang diperiksa, sehingga membutuhkan waktu agar inkubasinya sekitar 7 hari baru ditemukan. Tapi kita tunggulah. Intinya kalau memang itu kebijakan, kita akan lakukan juga di sini. Kalau memang rumah sakit diperkenankan untuk melakukan. Ya. Oh, gampang. Ruangannya ruangan laboratorium biasa saja kan? Oh tidak, enggak. Jadi seperti laboratorium. Pernah kan ngambil darah di laboratorium kan? Ya seperti itu aja Pak ya. Oh tidak. Tidak kita terima. Dan tentu saja nanti ada kriterianya ya, kriterianya. Pak, ini kan Pak Jokowi menyatakan bahwa sudah memesan memerintahkan Pak Gubernur untuk memberikan pengadaan obat-obat ya Pak. Sampai saat ini apakah sudah ada informasi kepada RSPI bahwa memang akan penambahan obat baru gitu Pak? Soalnya katanya dari pemerintah itu memberikan obat kepada... Saya jawab belum, dan saya tidak akan ngomong di ranah itu Pak ya, karena ini sangat kebijakan secara nasional. Kami akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari nasional. Kalau memang harus melakukan pemeriksaan begitu, kalau pengobatan pun akan kami ikuti, karena kita kan rumah sakit pemerintah ya. Saya kurang begitu dengar. Oh ya, kan kemarin itu ada 1 orang yang negatif Pak. Nah sekarang ini kondisinya seperti apa? Apakah cek keduanya menandakan dia negatif atau seperti apa? Apa sudah ada hasilnya? Ya, belum ada hasilnya, tapi keadaannya baik. Jadi yang 3 tadi kan, yang 3 kan ICU itu yang kemarin, yang 2 sudah diumumkan, 1 lagi masuk di ICU. Tidak, stabil ya, masih. Ya masih, bagus ya. Artinya itu kan masuk ventilator itu kan tidak bisa 1-2 jam, bisa berhari-hari, sampai nanti pasiennya bisa bernapas spontan sendiri. 16 sekarang yang positif, 3 di ICU? Tidak, yang positif 10. Ya, 10, 3-nya di ICU positif semua. Kenapa? Ada. Ya, kita ada 4 ventilator, dan sebentar lagi kita akan ditambah dengan ventilator yang cukup ya, untuk menangani kasus-kasus yang memang dianggap perlu menggunakan mesin ventilator. Apakah ada permintaan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada RSPI mengenai kemungkinan menggerakkan dokter-dokter hingga ke sekitar wilayah sekitar, atau misalnya ke daerah-daerah yang melakukan... Ya, sudah Pak. Jadi Dinas Kesehatan, profesi, baik dokter, perawat, profesi tenaga kesehatan yang lain, sudah memberikan grand line-nya untuk bisa membantu kita sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan
kepedulian profesi maupun dinas kesehatan ini dapat membantu kekurangan tenaga. Ini juga dikerahkan ke daerah-daerah bisa di luar dari rumah sakit gitu, misalkan ke daerah dari luar dari Sulsel, misalkan ke daerah lain. Oh iya, karena profesi kesehatan itu sudah sangat automatically ya. Begitu ada bencana itu tanpa diminta pun kadang-kadang mereka sudah oke ya. Nah, apalagi kalau diminta. Yang mana, Bapak Ibu? Tanya yang negatif, yang banyak banget kemarinnya? Oh, belum. Nanti kan diulang lagi ya, 2 hari ya. Ya, belum. Ya, jadi saya ulangi Pak ya. Jadi bukan hanya di RSPI, tapi hampir seluruh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan membutuhkan tambahan tenaga karena memang mengurus pasien-pasien corona ini butuh stamina, butuh persiapan-persiapan yang khusus. Kayak di RSPI ini kan selama ini kan menangani pasien umum juga ya. Begitu ini dikhususkan untuk rumah sakit COVID, maka kita masih kekurangan tenaga medis, dokter paru, dokter umum, dokter spesialis yang lain, perawat apalagi kita sudah susun jumlahnya. Nah, kebutuhan itu diajukan melalui Kementerian Kesehatan, tembusan Dinas Kesehatan, dan juga kepada profesi-profesi. Contohnya kalau kita minta apoteker ke Perhimpunan Apoteker, Asosiasi Apoteker, perawat juga begitu, dan seterusnya. Oh, tidak ada penyakit bawaan, ya, semuanya karena infeksi sekunder ya. Pak, ini tenaga medis yang didapat dari luar tuh ada berapa ya Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, saya nggak bisa hafal, cukup banyak. Nah, cukup banyak, tergantung nanti perluasannya ya. Karena kita perluasan juga bertahap, nggak bisa sekaligus gitu ya. Tenaga dari RSPI sendiri memang ada diminta keluar dari... Oh tidak, kita aja kurang apalagi gitu ya. Kemarin kita ngirim yang ke mana, ke Pulau Sebaru itu ya. Itu kita kirim 3 orang, tapi begitu udah selesai kita tarik lagi. Ya, cukup itu untuk waktu tertentu. Bukan, kita masih sekitar 2 mingguan ya, masih cukup ya Pak ya. 2 mingguan, dan kita, ini kan prediksinya kan bisa tambah pasiennya, sehingga kebutuhan kita cukup meningkat. Dan Alhamdulillah beberapa donatur memberikan bantuan itu, tapi tetap belum cukup ya. Nah, masalahnya begini, kita membeli pun saat ini agak kesulitan karena produksi yang belum ada. Untuk APD sendiri yang dibutuhkan lebih ke masker atau masker? Oh, lengkap, bukan. Yang lengkap itu, yang kayak astronot itu. Kalau masker saya kira cukup ya kalau masker ya, enggak begitu. Ya, ya. Artinya yang paling kita butuhkan adalah yang cover all gaun itu ya. Pernah ingat ya yang itu ya? Itu. Kalau yang ini saya kira sudah mulai banyak produksinya dan itu lebih mudah dan seolah termasuk yang N95 ya. Tapi N95 itu untuk kami loh, untuk petugas kesehatan ya, bukan untuk kita ya, karena nanti tambah sesak kamu. Pak Presiden Jokowi kemarin kan menyorot keamanan dari tim medis yang bekerja menangani pasien positif corona, karena ada petugas medis juga yang ikut terjangkit dan bahkan ada yang sampai meninggal ini. Kalau prosesnya protapnya sendiri di RSP ini seperti apa Pak? Apakah sudah seperti yang ditingkatkan lagi atau memang masih berjalan seperti biasanya? Ya, terima kasih. Jadi gini, supaya kita pahami bersama, risiko tertularnya ini bisa kepada siapapun dan dimanapun. Ya, saya ulangi, bisa kapanpun, dimanapun. Nah, lebih-lebih petugas kesehatan yang berhadapan langsung. Nah, untuk itu, seluruh rumah sakit, termasuk di RSPI ini, sudah punya SOP, Pak.
Jadi kalau mau menangani pasien itu agar kamu aman, selamat, tidak tertular, pakailah ini, ada caranya. Mulai dari pakai masker, sarung tangan, kemudian bajunya, google-nya, sampai ke sepatunya. Nah, apabila itu diikuti dengan baik, insya Allah terhindar itu. Paham ya saya kira ya? Jadi jangankan perawat kita saja begini kan bisa kena Pak ya, kalau kita juga tidak hati-hati. Nah, setelah itu juga kami memberikan bagaimana daya tahan tubuh tenaga kesehatan itu juga bagus ya. Dan alhamdulillah banyak donatur juga memberikan bantuan suplemen makanan yang itu akan menambah kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan. Cukup banyak dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semuanya kami ucapkan terima kasih karena itu adalah bentuk kepedulian, ya, bentuk kebersamaan.